wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai cara membuat teknik arsir dalam karya seni rupa 2 dimensi pada mata pelajaran seni budaya kelas 10. Langsung saja, yang pertama itu mengenai arsiran, atau nama lainnya itu cross hatching ya. Itu namanya arsiran, cross hatching. Arsiran, tentunya kalian tidak asing lagi dengan nama arsiran di sini, karena arsiran itu biasanya kita buat untuk membuat suatu kedalaman sebuah gambar, membuat bayangan suatu objek gambar yang terlihat kosong, tapi setelah kita isi dengan bayangan, dengan arsiran, terlihat gambar itu seolah-olah hidup atau 3 dimensi. Ya, seperti itu. Jadi di sini pengertian dari arsiran itu teknik membuat suatu efek warna atau garis paralel yang mungkin terkesan atau memiliki sebuah bayangan. Memiliki sebuah bayangan. Nah, ini pengertian dari arsiran atau cross hatching. Kita akan belajar mengenai 5 teknik dalam suatu arsiran. Pak, kenapa 5? Karena teknik ini sering kita jumpai, sering seniman pakai untuk membuat suatu gambar atau sketsa, seperti halnya Trisna Batara, seniman asal Bandung, Leonardo da Vinci, pembuat Mona Lisa, Anis Kurniasih, seniman ballpoint, masih banyak lagi seniman-seniman hebat yang memakai arsiran yang sangat beraneka ragam. Baik, untuk jenisnya ada 5. Yang pertama itu hatching atau arsiran satu arah ya. Misal arahnya ke kiri ya kiri, atas ya atas, bawah ke bawah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu ada cross hatching atau arsiran silang ya. Jadi membuat silang, atau seperti kalian menjawab satu pilihan ganda ya, di X, di silang. Ketiga itu ada kontur hatching, arsiran searah kontur. Jadi membuat garis kontur sesuai dengan bentuknya. Misal bentuknya lengkung ya lengkung, lurus ya lurus. Kemudian yang keempat itu ada scambling atau arsiran coretan bebas. Artinya di sini kalian membuat coretan bebas karepmu ya. Seperti kalian mengorek, tapi terbentuk suatu objek ataupun warna gradasinya, efeknya, arsirannya. Yang terakhir itu ada stippling ya, atau pointillis. Nah, membuat titik. Jenis-jenis arsiran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian praktek langsung membuat arsiran dengan 5 jenis tadi ya. Di sini saya akan memperagakan dengan drawing pen ukuran 0,1 dan pensil 2B1. Nah, di sini sudah ada 10 kotak ya, 10 kotak. Nah, untuk kotak yang paling utama yang atas ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti akan saya membuat arsiran menggunakan drawing pen yang ini. Nah, lalu kotak yang paling bawah ini 1, 2, 3, 4, 5 saya menggunakan pensil untuk membuat arsiran. Nah,
nanti kalian bisa mengetahui perbedaannya apa dan kelebihannya apa. Mengapa saya memberikan contoh ini? Itu biar saya bisa menemukan nyamannya pakai apa, nyamannya pakai teknik apa, jenis apa, dan alatnya drawing atau pensil. Nah, nanti kalian juga bisa mencoba di rumah, tidak harus dengan drawing pen dan pensil, tapi bisa kalian dengan pensil biasa ataupun pulpen biasa, dan nanti bisa macam-macam mau pakai warna juga bisa, mau memakai kerahnya juga bisa, mau memakai cat air juga bisa. Monggo, silakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat arsiran di bagian yang pertama, yaitu hatching ya. Hatching itu arsiran satu arah. Nah, saya akan menggunakan satu arah, yaitu dengan arah ke bawah ya, arah ke bawah. Nah, ini dengan satu arah. Kemudian saya akan menggunakan yang cross hatching atau arsiran silang. Nah, ini contoh arsiran silang. Berikutnya kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu kontur hatching atau arsiran searah kontur. Saya menggunakan melengkung ya. Yang berikutnya kita akan membuat yang arsiran slabling ya, atau scambling maksudnya ya, scambling. Artinya arsiran coretan bebas. Kemudian terakhir yaitu dengan teknik stripling atau pointillist, yaitu dengan titik-titik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, namanya arsiran itu harus memberikan namanya mana sudut paling gelap, mana sudut paling terang, ya kan, gelap ke terang, gradasi arsiran. Nah, ini juga gelap ke terang, gelap ke terang, gelap ke terang, titik gelap ke terang. Nah, itu salah satu syarat sebuah arsiran ya, harus ada gradasinya, harus ada gelap terang atau sebaliknya terang ke gelap. Baik, ini menggunakan drawing pen. Baik, yang berikutnya saya akan menggunakan pensil. Di sini saya menggunakan pensil 2B. Saya akan menggunakan pensil 2B. Yang pertama itu arsiran satu arah, yaitu hatching.
Dari beberapa ini, dari drawing pen dan pensil, kalian bisa memberikan perbedaannya, ya kan? Baik, kalau kita bicara mengenai ketebalan, tentunya memakai drawing pen lebih tebal. Tetapi di sini juga ada kelemahan dan ada kelebihan juga. Nah, untuk kelebihan serta kelemahan itu digunakan atau berada dalam seorang yang membuat arsiran. Karena misal si A itu suka arsiran yang cross hatching, belum tentu si A itu bisa yang stippling. Sebaliknya si B suka ataupun bisa di hatching tapi kelemah di kontur. Setiap orang mempunyai kesukaan, kenikmatan, dan kenyamanan dalam berekspresi dan bereksperimen. Contohnya dengan membuat arsiran. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Ini perbedaan ya antara membuat arsiran menggunakan drawing pen yang 0,1 dan pensil 2B seperti ini. Nah, silakan bisa dicoba di rumah. Dan arsiran itu adalah latihan perdana, latihan seni rupa 2 dimensi. Nah, ini dasarnya agar kita bisa belajar membuat bayangan, membuat karya 2 dimensi ataupun 3 dimensi serasa nyata atau ilusi. Nah, baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.